wabarakatuh. Alhamdulillah, terus saya respon. Selamat malam Ibu dan Bapak sekalian. Alhamdulillah, kita bisa berjumpa lagi untuk menuntaskan mata kuliah analisis kebijakan publik dalam pertemuan yang ketiga atau pertemuan yang terakhir. Sudah tergabung Ibu Bapak 9 orang. Kita masih menunggu banyak beberapa orang lagi, atau 8 yang baru masuk ya. Karena ada dari pasca. Apakah sudah diterima ya materinya dari Pak Dadang, Abi Tumaros, ke Pak Imam, terus Dugi, Pak Wawan belum ada ya? Sudah, Prof. Sudah, Alhamdulillah. Mangga dicepeng sedayana eta materina, nanti kita kaji, kita diskusikan. Kalau ada hal-hal yang kurang pas, bisa ibu bapak tanyakan, gitu ya. Ini malam ini saya akan membahas ya tentang perkembangan analisis kebijakan publik itu dari awal gitu ya, dari pendekatan yang tradisional sampai ke pendekatan yang digital. Untuk itu saya izin untuk share screen terlebih dahulu, walaupun yang masuk itu baru ada 8 orang. Ini rajin-rajin deh. Pak Imam Mizani sudah masuk. Siap, Prof. Ya, minggu lalu masuk ya Pak? Masuk minggu lalu, Prof. Iya. Ada Ibu Kentri. Kentri juga rajin. Siap. Nggak masuk ya 1 minggu yang lalu ya. Iya sakit, Prof. Oh, sekarang sudah sembuh. Sekarang sudah sembuh. Sakitnya dirawat, Bu. Enggak, batuk pilek. Oh, batuk pilek. Sama, saya juga ada batuk pilek. Lami sama Bu. Hmm. Ya, ada Muhammad Reza belum masuk ya? Belum ada. Pak Dede, nah saya lihat sudah ada nih. Dede Wadia. Terus lebat Ibu, coba dibuka tuh. Terus. Hadir Nah, Pak, hadir ya. minggu lalu hadir ya. Hadir. Mohon rajin. Terasa deh teh. Ini milihan Nur hadir tapi ya. Bu Nur Seli belum ada. Barangga Soekarno Putra. Hadir, Pak. Hadir, Prof. Mana Cebi tingali atau wajana? Ya, Prof. Gening Barangga. Siap. Terus di bumi teh. Terus Ibu Wi. Saya sih. Jeng rajin lah. Mohon. Mohon. Kemudian siapa lagi ini yang dipilihan ya? Pak Wawan Matajan ayahnya ketua Pak atas geningan. Hadir, Mak. Prof. Alhamdulillah atau nuhun punten Pak teka absen. Biasa nembe dongkap, Prof. Oh, alhamdulillah terus di buminya Oh, Atacan ini bakat umur baik ya mendongkap mungkin we asakan tenan, Prof. redang deunya Pak. Edging sih enak, Prof. Ibahna. Waduh, mengatur nuhun Pak Wawan, siapa lagi yang belum teh? Pak Dwi, Dwi teh nomor 9. Ya, hadir Prof. Dwi Prof. Pak Izin Dwi. bisa on cam lagi dipijit, Prof. Waduh, di buku kuliah bari dipijit atau mungkin nundutan Pak. Sambil mendengarkan, Prof. Izin. Eta dipijitna di mana eta teh? Di Iya. bumi, Pak. Dia Bisa izin on gitunya. cam teh.
on camkeun atuh nu mijitna. Aduh, si Abah ya Mas si Abah. Abah. Abah ki-aki. Mun. Hari kanu dipijit tuh langsung udon wae itu yang kesehatan. Ya, Mun. Pak Dwi. Aduh. Ya, mangga tah saya teh nu tos hadir deui teh parangga tadi atosnya. Kemudian Anda Ibu Yeli. Ya, Siap, Bro. mangga ibaringan usaha sanes ya. Ibu Yeli rajin. Minggu lalu ada ya. Terasa deui Pak Anda Yuspendi. Siap, Bro. Siap, kopi pelarian adalah ya. Syukur sudah 20 Jami kelas itu. Ya Pak Anda terus mangga sadere Bu Neni. Neni. Iya, terus ada yang belum bisa panggil? Saya Pro. Sri Jayanti, mangga Ibu Sri. Ya Bu, mangga. Ya. Baik, yang ada saja dulu ya. Itu ada Pak Willy. Willy Nur Fatah, Ibu Willy. Mangga nuhun Bu. Lina Kristina, Lina Kristianti ya, tos. Terus nambahan jadi 12 orang semua. Ada lagi yang belum dipanggil? Sudah. Sementara itu saja dulu ya. Baiklah, Bapak dan Ibu, izin saya akan menyampaikan dulu materinya ya. Share screen, nanti mah dilanjutkan Bapak Ibu yang membantu saya supaya semua bisa mau mempelajarinya bebarengan. Nah, jadi kalau kita analisisnya dari awal, Bapak Ibu, ternyata materi kuliah analisis kebijakan itu terus berkembang. Jadi eh, banyak tantangan yang harus dihadapi dalam mengkaji kebijakan publik ini. Karena Ibu dan Bapak, banyak kebijakan itu dibuat dan dilanggar sendiri gitu oleh para policy maker. Sekarang itu kan yang sedang viralnya Pak, 2-3 hari terakhir ini, Jampitsus. Jadi kejaksaan bikin kebijakan untuk mencegah, bukan lagi mencegah, tapi langsung mengatasi masalah-masalah tindak pidana korupsi. Nah, tapi ternyata ini kita belum pasti ya. Baru ada sebuah temuan bahwa pejabat yang harus melakukan pencegahan dan mengatasi pemberantasan korupsi itu justru dia yang melakukan. Ini baru sementara ya. Itu adalah artinya kebijakan yang dibuat dilanggar oleh dirinya sendiri begitu. Dan ini tidak aneh di zaman-zaman sekarang ini. Di zaman-zaman modern yang katanya sebut modern, justru banyak terjadi pelanggaran-pelanggaran terhadap sebuah kebijakan itu oleh orang-orang yang mempunyai kewenangan, mempunyai tugas untuk mengeksekusi sebuah kebijakan. Dan ternyata dia sendiri disinyalir sekarang ini. Itu lagi rame juga di rakyat bersuara itu kalau Bapak Ibu menjagana nonton oke kemarin dia. Jadi kenapa ya bisa begitu?
Nah, ini tantangan yang akan kita bahas nanti ya. Tantangan secara empiris dalam mengeksekusi sebuah kebijakan publik sudah dianalisis sejak dulu. Sangat berat ya, karena terjadi konflik kepentingan gitu. Walau alam, bahkan mereka itu sampai mau dan bersedia untuk mengorbankan kehormatan dan kewibawaan dirinya dan keluarganya hanya untuk seperti begini. Saya aneh juga nih. Belum beberapa waktu yang lalu kita sedang mengikuti perkembangan dari mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ya, yang harus dengan apa menyedihkan lah menurut saya, harus dia tahan 15 tahun atau 10 tahun dari perbuatan-perbuatannya, dari kebijakannya terutama dalam hal pengadaan. Sektor pengadaan ini adalah bidang atau sektor yang sangat rawan ya Ibu dan Bapak. Nah, dulu waktu awal sekali kalau kita analisis ya, sejak analisis perkembangannya, kebijakan publik itu berkembang dari pendekatan yang sangat tradisional, tapi aman. Jadi hanya fokus pada struktur pemerintahan, menuju pendekatan yang lebih dinamis, melibatkan analisis berbasis data, atau disebut evidence based, dan partisipatif. Jadi dulu-dulu, Ibu dan Bapak, kebijakan publik itu hanya bisa dilakukan karena jelas datanya, evidence based. Jadi sebuah kebijakan dibuat karena datanya ada. Jadi masalahnya dulu dilihat, kemudian untuk mengatasi masalah itu dibuatlah kebijakan, gitu ya. Sehingga kebijakan ini jelas tujuannya untuk problem solving, gitu. Jadi jangan sampai kebijakan itu dibuat tanpa jelas apa masalah yang akan diatasi atau masalah apa yang akan ditangani. Jadi jangan sampai prinsipnya pukul duluan, urusan belakang. Tak etate awon bagi kita yang ada di koridor administrasi publik. Administrasi publik itu harus terencana dengan baik. Mau apa, lalu dengan cara apa. Oleh karena itu harus dibuat terlebih dahulu regulasinya, aturannya, supaya kegiatan itu berjalan sesuai dengan aturan yang ada. Ya, itu Bapak dulu itu. Sehingga semua kebijakan itu jelas arah dan tujuannya, dan jelas pula partisipasi dari orang-orang yang diberikan kewenangan untuk itu. Ini zaman dulu, tatkala belum banyak tergoda oleh kepentingan-kepentingan tertentu, khususnya untuk memperkaya diri. Banyak ditemui orang-orang jujur zaman dulu. Sekarang juga mungkin masih ada tuh, cuma itu gangguannya lebih berat itu. Ya, itu Bapak. Jadi dulu itu berkembang dari sebuah pendekatan yang sifatnya struktural, ya tradisional. Jadi tidak terlalu neko-neko. Kebijakan itu dibuat karena memang masalahnya jelas ada. Nah, setiap kebijakan diarahkan untuk mengatasi masalah-masalah tadi, dan sifatnya partisipatif. Orang sangat memahami apa sasarannya dan mereka bisa mengerti serta mendukung upaya untuk
menyelesaikan masalah-masalah tadi. Sehingga kebijakan-kebijakan dulu itu sifatnya lebih mengarah kepada pergerakan atau menggerakkan potensi secara nasional. Gitu ya. Nah, kemudian ada tren yang terus berkembang sampai tahun 70-an. Analisis dari kebijakan publik ini berakar itu di Amerika Serikat. Dimulai ada perkembangan merujuk kepada apa yang terjadi di negara luar, khususnya di Amerika. Sekitar tahun 60-an sampai 70-an itu didorong oleh kebutuhan untuk merombak manajemen Kementerian Pertahanan ya di Amerika ini terus dikembangkan oleh Amerika ke negara-negara lainnya termasuk mungkin negara Indonesia. Mengapa? Karena diawali waktu pemerintahan Amerika itu mencanangkan dirinya sebagai polisi dunia, maka mau tidak mau langkah pertama yang dilakukan oleh pemerintahan Amerika itu memperkuat pertahanan dan keamanan negerinya. Dan pertahanan keamanan untuk menjaga kolehannya, negara-negara sahabatnya. Maka Kementerian Pertahanan pada saat itu dilakukanlah perombakan. Tidak hanya untuk kuat di dalam, tapi juga dia kuat keluar. Maka dikenalah apa yang disebut dengan PPBS, Planning, Programming, and Budgeting System. Amerika itu membuat Kementerian Pertahanannya dengan benar-benar terencana dan terprogram. Antara rencana dan program itu terkait langsung dengan budgeting, keuangan. Jadi merupakan sebuah sistem dikenal pada saat itu yang disebut dengan money follow function. Uang itu mengikuti fungsi. Menteri Kementerian Pertahanan ini paling besar anggarannya. Satu kementerian saja mungkin lebih besar dari APBN Indonesia, ribuan triliun. Coba saja Bapak dan Ibu bisa bayangkan. Negara yang ribuan kilometer jauhnya dengan Iran, bisa nyerang Iran. Dari mana? Dari pangkalan-pangkalan militer. Di mana pangkalan militernya? Di negara-negara sahabatnya yang dekat dengan Iran. Ada Kementerian Saudi Arabia, ada Qatar, dan beberapa negara lain yang pemerintah Amerika Serikat membangun kekuatan pertahanan keamanan secara militer di berbagai wilayah di dunia dengan tujuan apa? Agar mudah mengoperasikan kekuatan militernya ke sebuah negara tujuan. Kalau sekarang yang terjadi supaya mudah menginvasi Iran, maka dia perkuat pertahanan keamanannya yang ada di Arab Saudi atau di negara-negara Arab itu ya, ada Qatar di sana tuh. Bahkan ada juga negara lain yang turut serta memperkuat pertahanan keamanan Amerika. Coba bayangkan saja, dengan cara itu berarti berapa biaya yang harus dikeluarkan, berapa biaya yang harus disiapkan supaya kekuatan militer itu bisa berjalan. Belum SDM-nya dikirim ke sana, mereka hidup di sana. Nah, dimulai
tahun 60-an atau 70-an mungkin Bapak Ibu belum hadir, belum lahir ya. Amerika sudah berpikirnya dengan tentang planning, programming, and budgeting system. Sebuah sistem dari rencana berubah jadi program. Program itu sama dengan rencana ya Bapak Ibu. Hanya program itu sudah lebih detail, lebih rinci, dan di sana sudah terlihat anggaran-anggaran yang diperlukan. Nah, itu dikembangkan sampailah saat ini. Kekuatan militer Amerika tidak disangsikan lagi. Dulu kekuatannya itu diimbangi oleh Uni Soviet. Tapi karena kemampuan Amerika menghancurkan kekuatan Uni Soviet, jadi bubar, Uni Sovietnya pecah. Jadi beberapa negara-negara kecil. Jadi dia tidak punya lagi lawan, kecuali Cina. Cina dimusuhi, tapi dia tidak berpikir panjang, tidak mengira ada sebuah negara yang selama ini tidak dia pikirkan, tidak dia perhitungkan, yang namanya Iran. Sudah puluhan tahun, 2 atau 3 dekade, Iran itu dalam tekanan, diembargo, dan sebagainya. Tetapi Iran sudah terbiasa hidup dalam tekanan. Dia tanpa diketahui membangun senjata-senjata rudalnya, sehingga Amerika terkaget-kaget. Disangkanya dengan kekuatan yang dimiliki Amerika di beberapa negara sekutunya, menembak Iran, membunuh pemimpinnya, itu sudah selesai persoalan. Ternyata di luar dugaan Iran punya rudal. Dia bisa menembak ari ke Amerika mada jauh teuing teu. Jadi dia menembak pangkalan-pangkalan militer Amerika yang ada di sekitar Iran. Yang juga dijadikan oleh Amerika sendiri medan untuk menyerang Iran. Ini di luar dugaan dia. Gitu ya, kalau kita melihat perang internasional. Kalau kita melihat dari segi manajemennya Bapak Ibu. Begitu kuatnya kebijakan yang dibuat oleh Amerika sehingga dia bisa menggerakkan kekuatan dia yang ada jauh ribuan kilometer dari negaranya. Kalau kebijakannya salah, itu hancur. Kalau anggarannya tidak disiapkan, hancur. Maka sebenarnya Bapak Ibu, negara yang paling banyak hutang itu seandainya Indonesia. Sebenarnya katanya itu Amerika. Karena dia setiap aktivitas itu melibatkan kekuatannya di luar, maka anggaran yang diperlukannya luar biasa. Dan dia menyebutnya sebagai negara adidaya, sebagai negara polisi internasional. Begitu. Nah, PPBS atau Planning, Programming, and Budgeting System yang dibuat Amerika di Kementerian Pertahanannya itu tahun 70-an ketika Indonesia mulai masuk ke zaman Orde Baru, mulai dipelajari, dikembangkan. Ketika itu banyak putra daerah dikirim belajar ke sana, ke Amerika. Beberapa tokoh yang sekarang sudah meninggal itu adalah ahli dari bidang-bidang manajemen dan kebijakan ala Amerika. Jadi kebijakan publik itu banyak merujuk dari sana. Ya, teori dan konsepnya. Oh, zaman-zaman dulu tuh ada Ali Wardana, kemudian menteri-menteri zaman Orde Baru itu banyak lahir di sana. Dicaploklah program yang ada di Amerika itu PPBS tadi dan diterapkan di Indonesia sejak tahun 1970-an. Nah, jadi kalau begitu, kalau kita analisis kebijakan ini ya, ada 2 bentuk yang disebut, yang pertama tradisional policy
atau polisi yang sadis, yang studi kajian yang sifatnya betul-betul ke kebijakan. Ini adalah kebijakan yang fokus pada pemahaman pengetahuan tentang kebijakan. Prosesnya bagaimana, isinya bagaimana, dan outputnya bagaimana. Sedangkan yang modern, ini sesuai dengan mata kuliah kita. Disebutnya policy analysis atau analisis kebijakan. Apa bedanya? Di dalam kebijakan di zaman modern ini harus fokus pada pengembangan pengetahuan dalam proses kebijakan, melibatkan teknik analisis untuk memberikan rekomendasi. Dalam pertemuan yang lalu saya sudah gambarkan untuk membuat sebuah kebijakan itu dikerahkan para analis kebijakan, survei, mencari data ke lapangan, dan diminta untuk membuat rekomendasi kepada policy maker. Kebijakan seperti apa yang harus segera dilakukan. Ya. Nah, jadi sekarang ini Ibu dan Bapak, pengembangan fokus studi kebijakan publik itu masuk ke era policy analysis. Bukan sekedar policy study yang sifatnya tradisional, yaitu melihat adanya kebijakan itu prosesnya bagaimana, isinya seperti apa, dan outputnya bagaimana. Itu sudah ditinggalkan. Kita sekarang sudah bicaranya adalah kepada fokus pengembangan pengetahuan dalam proses pembuatan kebijakan yang melibatkan analisis untuk memberikan rekomendasi. Jadi melibatkan pihak luar. Kalau dulu kebijakan itu dominasi dari si pemilik kewenangan, pembuat kekuasaan, pemilik kekuasaan yang disebut dengan pemerintah itu. Jadi kebijakan publik adalah hasil dari pemikiran para pemilik kekuasaan. Sekarang kebijakan publik itu adalah hasil dari analisis pihak lain di luar pemerintahan mungkin yang memberikan rekomendasi atau saran. Tapi tetap decision maker-nya adalah pemerintah. Maka disebutnya juga kebijakan publik, bukan kebijakan swasta, gitu ya. Nah, oleh karena itu kebijakan publik itu adalah satu-satunya kekuatan power yang dimiliki oleh pemerintah untuk membangun negaranya, membangun masyarakatnya menuju pada sebuah masyarakat yang modern. Tanpa kebijakan yang dimiliki, pemerintah tidak punya kewenangan apa-apa, tidak bisa berbuat apa-apa. Nah, untuk membuat kebijakan yang bagus tadi, yang bisa membangun negara, bisa mengembangkan kesejahteraan masyarakat, maka kebijakannya itu harus excellent. Artinya didukung oleh analis kebijakan yang melakukan survei terhadap perkembangan yang terjadi. Kebijakan publik saat ini sangat dinamis, berubah-ubah. Dulu saya ingat kalau kita bicara Undang-Undang Dasar 45 itu pakem, tidak boleh ada perubahan. Sekecil apapun yang namanya UUD 45 tidak boleh berubah. Terjadi saja reformasi. Akhirnya apa? Undang-Undang Dasar 45 itu diamandemen, dirubah sampai 4 kali perubahan. Gitu. Kalau dulu dianggap haram gitulah merubah Undang-Undang Dasar 45. Tapi ternyata buktinya Undang-Undang Dasar 45 itu sudah berubah sampai ke 4 kali saat ini. Ini menunjukkan bahwa yang namanya kebijakan publik itu sangat dinamis. Mengapa? Karena harus
menyesuaikan dengan kondisi yang berlaku. Perkembangan masyarakat dan perkembangan ilmu dan teknologi yang terjadi. Nah, kebijakan juga harus mengikuti. Begitu. Nah, itu ya Bapak Ibu ya. Nah, kemudian perkembangan tahapan kebijakan itu akan terlihat dari gini. Formulasi kebijakan itu bergeser dari keputusan elit menjadi melibatkan partisipasi masyarakat dan aktor-aktor non-pemerintah. Yang saya katakan tadi, kalau dulu ucapan pemerintah itu adalah kebijakan. Jadi kebijakan publik itu milik pemerintah. Kumaha kahoyong pemerintah. Gitu. Zaman berubah, hal itu tidak bisa lagi dipakai. Mengingat apa? Pemerintah menghadapi berbagai macam keterbatasan di dalam kehidupan masyarakat modern. Sebaliknya, kekuatan-kekuatan masyarakat di luar pemerintah semakin berkembang, maju. Minggu lalu saya bahas sedikit ya tentang pentahelix itu. Maka muncullah teori dari Ansel and Guest tentang collaborative governance. Sejak tahun 2000 ke sini, pemerintah itu dianggap lembaga yang menghadapi banyak problema, banyak kendala, dan banyak kelemahan. Sedangkan di lain pihak, swasta, akademisi, masyarakat sipil, itu berkembang pesat. Artinya, ada potensi-potensi di luar pemerintah yang seharusnya dirangkul oleh pemerintah. Kalau tidak, pemerintah akan ketinggalan. Harus diakui, kalau dulu zamannya tahun 20 tahun ke belakang lah, yang namanya PNS itu terjebak kepada pekerjaan-pekerjaan rutin. Gitu gitu. Datang jam 7, masuk jam 8, pulang jam 4, di tengah-tengah ada istirahat. Kemudian kadang-kadang karena pekerjaannya tidak jelas, dari jam 8 sampai jam 12 itu ada yang keluar dulu, ada yang ngobjek dan segala gitu aja. Karena belum tertata dengan baik. Di lain pihak swasta mengembangkan diri dengan prinsipnya adalah manajemen by objektif. Setiap langkah itu harus menghasilkan. Sedangkan di pemerintahan terjebak kepada rutinitas, puputaran begitu aja. Nah, lama-kelamaan swasta berkembang, pemikirannya apa akademisi juga terus berkembang. Maka terasa ada gomplang gitu, ketidakseimbangan. Maka direformasilah pemerintahan itu, aparaturnya. Dia harus bisa mengikuti perkembangan teknologi informasi yang ada. Tidak boleh lagi ada yang gaptek, tidak bisa komputer, tidak bisa untuk membaca dari pesan-pesan yang sifatnya elektronik dan sebagainya. Nah, mulai tahun itulah dicanangkan yang disebut dengan eh, pemerintahan berdasarkan elektronik PBE. Mau tidak mau sekarang Ibu Bapak ada lonjakan yang cukup kuat di sektor pemerintah dari segi SDM-nya. Mereka sudah pintar-pintar, mungkin sebagiannya dari Ibu Bapak yang hadir di sini ya. Sudah hal yang biasa. Bahkan kalau bekerja juga bisa work from anywhere, di mana saja. Asal bawa laptop. Nah, dulu-dulu laptop itu barang yang sangat sulit gitu. Dan sangat langka di aparatur sipil di pemerintahan. Sedangkan di swasta sudah bergerak cepat.
Nah, jadi dengan demikian maka dari segi formulasi saja, formulasi kebijakan itu sudah bergeser dari keputusan elit menjadi melibatkan partisipasi masyarakat. Jadi untuk membuat kebijakan itu sekarang disyaratkan harus ada naskah akademik kalau untuk undang-undang. Harus ada policy brief untuk peraturan pemerintah di bawahnya. Ada policy paper untuk peraturan-peraturan teknis. Jadi kebijakan itu disyaratkan oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2021 harus didahului dengan riset gitu. Artinya kebijakan publik itu tidak didominasi oleh pejabat pemerintah saja. Walaupun ada sih yang kayak begitu, numawa karep gitu ya. Seperti minggu lalu dibahas itu oleh Mbak siapa ya yang dari anggota dewan. Kalau apa pimpinannya sok sangeunana robah-robah sesuai seleranya, tiba-tiba saja anggaran kurang 5 triliun lebih. Wah, di mana eta? Karena banyak kebijakan dibuat tanpa survei terlebih dahulu. Misalnya begitu bisa terjadi itu. Kumaha kahoyongna papantesna kieu misalnya gitu. Nah, itu sebenarnya yang dalam pendekatan modern tidak bisa lagi. Harus ada surveinya dalam bentuk policy brief minimal. Itu ya, Bapak. Nah, kedua, dalam hal implementasi. Dalam implementasi, sekarang ini sudah berkembang ke dalam 3 generasi. Ini para analisis melihat bahwa dalam implementasi kebijakan di generasi yang pertama dulu hanya fokus pada studi kasus. Ya, melihat perbandingan dengan tempat lain, dengan negara lain, lalu diikuti. Dulu Indonesia nyoba-coba mengikuti Amerika yang tadi saya sebutkan di slide awalnya. Ikuti PPBS. Ternyata malah kabedag Indonesia. Amerika sudah berbicara jauh kemana, anggarannya juga ribuan triliun, Indonesia masih sulit. Nah, akhirnya Indonesia melakukan penyesuaian. Oleh karena itu di Indonesia dilakukanlah generasi yang kedua membangun model top down and bottom up. Jadi hybrid itu ya, pemerintah ada keinginan top down. Tapi di bawah juga masyarakat, rakyat, dan para stakeholder yang tadi saya sebutkan juga punya keinginan. Maka diajukan keinginan itu ke atas. Bertemulah di tengah-tengah. Itu yang disebut dengan model top down and bottom up. Sekarang juga masih diperlakukan itu ya. Dalam hal membangun daerah ada musyawarah pembangunan gitu ya, dari mulai kecamatan naik kabupaten, nanti ketemu saja dengan yang ingin dari provinsi atau dari nasional, musrenbang itu ya. Itu adalah model yang kedua. Kalau generasi yang ketiganya adalah menekankan pendekatan situasional. Jadi pendekatan situasional ini melihat kondisi kekinian. Seperti apa yang terjadi, maka kebijakan harus cepat bisa menyesuaikan dengan kondisi yang ada ini. Seperti apa itu? Nanti kita bahas di bawahnya. Nah, itu Ibu dan Bapak melihat perkembangan dari segi analisis kebijakan itu, maka dapat dikatakan bahwa kebijakan publik di era modern ini adalah kebijakan yang disebut dengan policy analysis. Tidak bisa ada kebijakan tanpa analisis sebelumnya. Boleh saja dipaksakan
pukul duluan, urusan belakang, nanti suka aut-autan. Salah satunya adalah MBG, contohnya dulu kita bahas ya. MBG itu sudah ada kegiatannya, tapi aturannya belum ada. Kebijakannya belum jelas. Siapa yang akan menangani belum tahu. Nah, jadi terjadilah ke apa ya, dinamika yang kurang bagus. Bahkan akhirnya pun kita melihat sekarang kenyataannya banyak orang yang memanfaatkan kebijakan-kebijakan itu karena aturan mainnya tidak ada. Kalau ada aturan main, jelas harus bagaimana ya diperlakukan kepada orang-orang yang melakukan pelanggaran. Kalau sekarang ini kan belum tahu. Dan semua orang ingin memanfaatkan tepung-tepung untuk MBG, untuk dapur, beli apa motor listrik gitu ya, untuk apa gitu. Kemudian peralatan-peralatan lain dan itulah. Nah, inilah contoh ya Bapak Ibu bahwa kebijakan di era yang modern ini terkait langsung dengan analisis kebijakan yang sedang kita pelajari. Tidak mungkin ada kebijakan tanpa analisis sebelumnya. Kalau mau memaksakan, mangga. Tapi efeknya pasti akan menimbulkan hal-hal yang tidak sesuai dengan harapan. Apakah anggarannya jadi tekor, atau hasil yang dicapai tidak sesuai dengan harapan, atau di tengah-tengah kebijakan yang sedang dibuat banyak orang memanfaatkan, atau banyak orang membuat kebijakan tapi dilanggar oleh dirinya sendiri. Tak eta baurna teh. Begitu. Ya, ini Ibu Bapak sekedar pengantar mata kuliah kita pada malam hari ini. Ya, sekarang saya beri kesempatan Bapak dan Ibu untuk memberikan respon, pilih aya anu lepat atau ada yang tidak dipahami, kita diskusikan. Enggak, siapa yang akan bicara, yang akan bertanya atau berkomentar? Mau Bapak-bapak dulu atau Ibu dulu? Atau siapa? Ini yang tidak buka kamera dulu ya, saya panggil Pak Wawan. Dah. Ada Pak Wawan? Kemana tadi mah dibuka kamera nate? Nggak ada ya. Lagi yang nggak ada Fauzi, Pak Fauzi. Iya, Pak. Nah, lagi di luar di dalam ini teh. Di dalam, Pak. Oh, dalam. Pak Fauzi tadi mengikuti apa yang saya sampaikan kurang lebih 40 menit. Ikuti sebagian, Pak. Ya, bisa dipahami atau ada yang mau ditanyakan? Ada beberapa komentar saja, Pak. Ya, silakan. Mangga. Atur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam semuanya. Ya, Salam warahmatullahi wabarakatuh. Uh, berkaitan dengan kebijakan publik, ini hari ini di Kabupaten Subang itu, kondisi Kabupaten Subang itu secara brand itu dikenal nanas. Saya pengen tanya nanti di ujungnya. Nanas. Tetapi sebenarnya Subang itu secara real di lapangan lebih banyak padi. Tapi di luar lebih terbangun brandingnya nanas. Dan ini juga lagi jadi kajian di BP4 ya, atau Perida. Berkaitan dengan ikon di Kabupaten Subang. Nah, ini agar kemudian bisa goal, Pak, menjadi kebijakan publik bahwa sektor pertanian itu menjadi masuk prioritas di Kabupaten Subang. Ini langkah-langkah yang harus dilakukan kira-kira seperti apa? Sinkronisasi antara perencanaan termasuk di DPRD Kabupaten Subang ya, Pak. Terima kasih. Oh,
Tadi nanasnya gimana maksudnya? Nah, Bapak iya. masuk melalui nanas dulu. Maksudnya gini, hari ini di Kabupaten Subang itu kan yang populer itu nanas. Jadi Iya, ikon Kabupaten Subang itu nanas. iya, Sementara hasil kajian historis banyak beberapa diskusi dengan akademisi itu sebenarnya yang punya kajian historis di Kabupaten Subang itu lebih bagus padi. Hmm, Jadi lebih harusnya padi yang lebih dikenal daripada nanas, kira-kira begitu. Kira-kira oh, begitu. Harusnya padi yang lebih dikenal dibanding nanas. iya, Nah, ini yang hari ini kemudian sedang dalam diskusi antara eksekutif dengan legislatif agar memunculkan bahwa padi ini jadi ikon, kemudian menjadi kebijakan yang spesifik bahwa di Subang itu padi memang menjadi lumbung padi nasional, kemudian persiapan jangka panjang dan lain sebagainya, kira-kira begitu. Agar berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat yang lebih banyaknya. Jadi yang pengen ditanyakan itu berkaitan dengan kebijakannya, langkahnya harus seperti apa, Pak, agar ide itu bisa jadi kebijakan, bisa goal gitu. iya. Mangga, terima kasih Pak Fauzi. Ibu dan Bapak, sebetulnya kalau hal ini yang lebih tahu adalah dari Bapak Ibu sendiri dari Subang. Kalau saya hanya lihat dari segi kebijakan, sesuai yang ditanyakan oleh Pak Fauzi ya, kebijakannya harus apa? Merubah ikon itu tidak mudah karena ini berkaitan dengan historis. Historis. Karawang itu sudah terlebih dahulu disebut lumbung padi. Walaupun sekarang sudah tidak Padi. lagi seperti itu. Toseur anu gagal. Lahannya juga sekarang sudah banyak pakai industri. Gitu ya. Sumedang, ikon itu tahu. Dari dulu. Mau dirobah kuma-kuma ge da angger tahu kene. Yang dikenal itu tahu Sumedang. Nah, Subang setahu saya tidak ada satu kota lain kalau ngomong nanas itu adalah hasil kota itu enggak. Walaupun saya tahu ada beberapa daerah juga menghasilkan nanas. Tapi kalau bicara nanas, ganas itu pasti Subang. Simadu, wah kalau udah Bang Simadu tuh image-nya langsung tek Subang. Ganas Subang. Dan merubah ikon itu butuh beberapa generasi. Karena ikon itu sendiri lahir dari beberapa generasi sebelumnya gitu. Itu menjadi disebut apa ya, trending apa ya? Jadi kota Branding. ya, jadi city trendingnya lah begitu. Nggak bisa dirubah secepat itu walaupun dipaksakan, kebijakan dibuat bahwa Subang adalah penghasil utama padi di Jawa Barat. Ya mau nggak secara realistis bisa terjadi. Tapi kalau bikin ikon, kalau nggak dengar Subang, mendengar nanas, pasti kembali ke Subang. Subang gitu. Kebijakan publik itu tidak sampai kepada upaya merubah tren, merubah cara pandang masyarakat. Kalaupun mau itu perlu waktu lama. Selama tidak merugikan, menurut saya itu sih bagus-bagus saja. Bapak Ibu, ada Cirebon itu penghasil rotan. Padahal kalau diselidiki, Cirebon mah nggak punya hutan. Dari mana itu rotan? Oh, ternyata dari Kalimantan. Pertanyaannya kenapa tidak yang terkenal itu Kalimantan sebagai rotannya, tapi Cirebon. Ini nggak bisa dirubah walaupun Menteri Perdagangan Mary Pangestu, zaman tahun berapa itu, menegaskan
Rotan itu ada di Kalimantan. Jadi kotak rotan itu adalah Kalimantan, bukan Cirebon. Diulang-ulang, udah terbiasa, Pak. Karena orang sudah terpikirkan image-nya bahwa rotan di Cirebon itu sudah sampai taraf ekspor. Lalu dari mana? Memang dia datangkan dari Kalimantan. Hanya Kalimantan bahan bakunya masuk ke Cirebon oleh para pengrajin waktu dulu, sekarang sih sudah menjadi para industriawan, dirubah dari bahan baku menjadi barang setengah jadi, dikirim keluar jadi bahan jadi. Atau sekarang rotan juga bisa jadi barang jadi di Cirebon. Jadi sulit. Bandung dulu disebut kota peuyeum. Tapi alhamdulillah sekarang nggak tahu hilang itu kota peuyeum, kota kota peuyeum itu apa ya? Tape ya. Tape yang dari singkong itu dulu sempat tuh populer. Nah, jadi kalau mau merubah ya bisa saja tapi prosesnya perlahan-lahan ya. Ada sosialisasi dulu ke masyarakat, tapi pada awalnya sih harus berikan dulu argumentasi kenapa harus ada perubahan ikon, perubahan apa nama, apakah merugikan atau tidak kalau disebut kota nanas. Padahal produk yang banyak sekarang ini padi, misalnya begitu ya. Nah, itu bisa. Kalau untuk kebijakan saya kira no problem, bisa dilakukan. Tetapi image masyarakat sulit dirubah karena sudah tertanam, Pak. Sumedang yang saya tahu ingin merubah isin cenah manjangan tahu teh jadi dianggap teh jadi mainan gitu ta. Kota tahu, alah naon teh. Tapi orang susah. Orang dari Kalimantan, dari Sumatera, dari Irian datang ke Jawa. Kalau bicara orang tahu, pengennya dia ke Sumedang. Karena sudah terkenal kemana-mana ke mancanegara. Walaupun pemerintahnya sudah membuat kebijakan bahwa Sumedang itu sekarang ini dirubah menjadi kota wisata. Banyak wisata dikembangkan, gitu ya, dan sebagainya. Karena nggak ada sudah menjadi ciri khas. Lain halnya kalau kota-kota yang lain yang tidak punya ciri khas. Garut misalnya, dia terkenalnya bukan dari makanannya, tapi domba. Domba Garut. Walaupun di daerah lain banyak domba-domba yang bagus juga. Tapi terkenalnya di sana sampai sekarang itu. Sulit dirubah. Nah, jadi Pak Fauji, untuk kebijakan sih biasanya kalau ingin merubah sebuah image perlu waktu panjang dan sosialisasinya memerlukan proses yang sistematis terus gitu. Dari sebuah generasi ke generasi yang lain. Nanti bisa berubah. Hanya masyarakat itu kalau sudah ikon menjadi tertanam dalam image-nya, itu perlu proses dan sulit ya untuk dirubah. Nah, kalau ditanyakan dari kebijakannya harus bagaimana, saya kira kalau kebijakan sudah dibuat, maka oleh Pemkab, oleh Pak Bupati itu bisa disosialisasikan. Biasanya nanti di perapatan-perapatan penting ada buat apa? eh, bukan tunggu apa namanya ya? Kota selamat datang masuk ke Subang sebagai kota lumbung padi dan sebagainya. Mungkin bisa itu bertahap tapinya. Begitu Pak Fauji. Ya Pak, makasih Pak. Iya, terima kasih. Enggak ada lagi yang mau berkomentar atau mungkin tadi menambahkan karena saya kurang paham dari segi ikonnya, tapi dari segi kebijakannya saya coba menganalisisnya seperti itu. Mangga dari Ibu atau Ibu Sri ada pertanyaan atau tanggapan Bu Sri, Bu Lina? Nyara rumputnya seger oge nih. Yeli Yusfidiana.
Ah, baik. Jadi apa yang saya sampaikan bisa dipahami ya, Bapak Ibu ya. Nah, jadi sekarang ini kebijakan publiknya sudah sampai kepada taraf yang ilmiah. Kebijakan publik tidak boleh ucap nawai. Saya ucapkan. Jadi memang sulit tapi Pak kalau ada pimpinannya seperti gitu. Jadi hoyong nawai dirombak-rombak. Yang sulit itu di bawahnya itu birokrasinya, staf-stafnya mengikuti keinginan dia dirombak ya. Kebijakan dirubah-rubah we. Kalau di Amerika mah juga Donald Trump gitu tah. Pagi-pagi ngomong kieu, sore bisa robah. Siang-siang damai tanda tangani perdamaian. Sore-sorena diserang, bantu pugu. Nah, di kita juga banyak kebijakan kayak begitu. Karena apa? Kepentingan. Terlalu kuat kepentingan dan dorongan-dorongan serta pengaruh-pengaruh dari seorang orang di sekelilingnya. Kalau itu, kalau kebijakan makan apa ya, perlu ajeg gitu, tak istiqomah. Kok udah ngomong gitu, pahit atau manis, kita coba dulu pertahankan. Kalau benar-benar ternyata gagal, ya barulah kita harus berani untuk merubahnya. Gitu ya, Bapak Ibu. Itu yang saya sampaikan tentang perkembangan ini dari eh, tahapan kebijakan. Sekarang kita beralih tentang kebijakan, kita soroti ya, di Indonesia bagaimana. Begitu. Ya karena ini perkuliahan terakhir. Oleh karena itu saya minta bantuan dibacakan slide yang nomor 6. Yang nomor 6 oleh Mangga ada yang mau membantu. Saya minta tolong dulu ya, Pak Wawananta ya. Kalau Pak Dwi masih ikut, Pak Dwi Hadir, Prof. Masih. bisa dilihat di layar slide nomor 6. Izin, Prof. Mana ini? Pakai HP ya Pak Dwi ya. Iya, betul, Prof. Tapi kelihatan nggak? Mana share screen-nya ini teh? Tuh, kurang nggak display, Prof. Oh nggak. Pak Imam atau Pak Imam? Pengajaman. Ya, Prof. Ada di layar Pak? Nomor 6 ya, Prof ya. Ya, nomor 6. Tantangan di Indonesia atau Ya. evidence-based policy. Saat ini, studi kebijakan di Indonesia dituntut beralih dari opinion based berbasis opini ke evidence based berbasis data atau bukti. Nah, itu. Jadi maksudnya paham ya, Pak? Yang dimaksud dari kalimat yang Bapak bacakan, Pak Imam? Hmm. Yaitu bahwa kebijakan itu sekarang tidak boleh hanya bersifat omdo, ngomong doang gitu, tanpa di backup data, berbasis data atau bukti dari mana? Dari para analis kebijakan. Ini artinya bahwa perumusan sebuah kebijakan publik saat ini tidak bisa lagi hanya dari keinginan sesaat atau pikiran selintas, tetapi harus benar-benar ada data, ada bukti mengapa dilakukan, mengapa kebijakannya seperti ini, apa yang diinginkan. Ya, kalau sekarang Bapak Ibu di Bandung misalnya, Provinsi Jawa Barat, ibu kota Provinsi Jawa Barat itu sedang ramai itu tentang pembangunan, pasti Bapak Ibu tahu gedung sate, kan di depannya ada lapang gazebo. Itu sekarang disatukan itu lapang gazebo yang tadinya diputus oleh jalan besar, jalan lintas umum. Sekarang jalannya tuh ditutup permanen. Sehingga nanti gedung sate bersatu dengan gazebo. Ah, iya teh program nu mana? Cenah. Tahun berapa? Kan anggarannya besar itu.
terutama berpengaruh terhadap kehidupan sehari-hari masyarakat dalam berlalu lintas. Sekarang tidak bisa lagi melintasi jalan itu, tapi muter, dialihkan. Begitu ya. Hari ini bahkan lebih ramai lagi. Ada gedung perpustakaan untuk umum di tengah-tengah lapang gazebo itu harus dihancurkan karena menjadi bagian dari proyek atau program lah katakan perubahan arus lalu lintas itu. Ini banyak bertanya itu dari mana, kapan ini direncanakan seperti ini? Mengapa sosialisasinya kok kurang kepada masyarakat? Jadi mulai rame nih sekarang. Ya, tapi kan program terus berjalan. Nah, hal-hal seperti ini, kalau dalam kacamata kebijakan publik yang modern, itu tidak boleh terjadi. Mungkin di Kota Subang juga ada ya program-program yang dibuat oleh pemerintah kabupaten yang ujug-ujug tapi terus berjalan walaupun masyarakat merasa keberatan. Saya tidak tahu ya. Ini hanya contoh saja. Biasanya suka terus terjadi kalau di kota provinsinya kayak begitu ya. Nanti di yang lain juga mengikuti. Kalau dulu zamannya Ridwan Kamil misalnya sebagai gubernur, sorotannya itu kepada alun-alun. Alun-alun diperbaiki, maka setiap alun-alun di berbagai kota kabupaten di Jawa Barat juga ikut diperbaiki dengan adanya kolaborasi desain dari pemerintah provinsi, anggarannya dari pemerintah kabupaten kota yang akan membangun. Sumedang, Subang, saya nggak tahu tuh Subang sempat terjadi nggak ya? Abdi terterang dari alun-alunnya paling mana kota Subang teh? Ada gitu? Kalau Ada Pak, Pan Pemda. oh sempat dirubah juga ya Pak ya? Ya, pas Olahraga itu periode ya? Bu Imas ya, tahun berapa ya? 2017 gitu Pak, kalau nggak salah. Oh, yang dekat masjid itu Pak, dekat Masjid Agung yang seberangnya? Ya, betul, Masjid Agung Pak. Oh, Pasti kalau alun-alun tuh settingannya Pemda, Masjid Agung, alun-alun. iya, Pemda, Masjid Agung, alun-alun. Kalau dulu mah penjara, tadi Pak ada. Kalau ada penjara. Ya, kalau di Bandung masih ada, Bancai tah. Bandung satu lokasi itu, alun-alun, apa Pak tadi? Masjid Agung. Masjid Agung, ya. Nah, penjaranya dipertahankan walaupun sekarang sudah jadi pertokoan hanya ada satu sel karena bekas ditahannya Bung Karno di sana. Tapi masih ada itu. Nah, itu contoh waktu kebijakannya Pak Ridwan Kamil ada lumayan. Dia berdasarkan survei dibangunlah yang yang menjadi sorotan utama masyarakat memberikan kesejahteraan. Karena konsepnya jelas berdasarkan survei yang saya tahu ya, ketika dialog dengan beliau waktu zaman wali kota, kemudian jadi gubernur, dia biasanya prinsipnya adalah untuk membuat masyarakat Indonesia itu sehat dan tersenyum harus banyak keluar rumah, tapi yang positif dan gratis. Apa tuh? Bikin alun-alun, bikin taman, suruh masyarakat beraktivitas, mau olahraga, mau kumpul, mau apa gitu ya, tapi jangan selalu di rumah. Karena di rumah itu bikin manusia cepat tua, kerung, weh. Nggak ada diskusi, nggak ada dialog dengan masyarakat yang lain. Itu konsepnya Bang Emil, Kang Emil dulu tuh. Saya bagus ingat itu. Bagus itu. Sehingga dibangunlah taman-taman, nah khususnya kalau di Bandung mah suka taman kok. Ada taman non jomblo segala rupa. Kursinya teh hanya jang dua anen. Tapi banyak beberapa kursi, tapi kursinya kayak begitu. Maksudnya jomblo cina untuk orang-orang yang nggak punya pasangan, sebenarnya jadi taman musik dan sebagainya. Nah, ditularkan kepada beberapa kabupaten kota, halnya sama, fokusnya kepada alun-alunnya. Di sanalah mereka bisa berkumpul, masyarakat itu bisa beraktivitas,
menikmati udara, bawa anak cucu merenang gitu ya. Kemudian juga bisa olahraga. Dengan cara itu, masyarakat di luar itu katanya seperti itu. Makanya, walaupun sudah tua-tua, udah sepuh-sepuh, tapi penampilan nama juga budak korawe. Kenapa? Banyak gaul, banyak bertemu dengan orang, banyak berkomunikasi. Itu konsepnya mudah, murah gitu sebenarnya. Tapi hasil survei yang cukup signifikan itu, kuat. Nah, sekarang nggak tahu nih, setelah Bang Emilnya juga nggak tahu kemana dia NT-nya. Jadi beda lagi sih konsepnya sekarang nih. Taman teh dari kumaha dia utak-utak deui we panginten. Nggak tahu kalau di Subang. Hanya kalau saya sekali-kali lewat ke sana, kan kadang-kadang suka hari Minggu ya. Senang tuh lah rame, banyak yang olahraga, ibu-ibu, bapak-bapak, ngeliling lidinya. Bagus itu. Terutama kalau di Sumedang. Sumedang tuh jadi lintasan, orang datang dari luar, masuk ke kota Sumedang, pasti ngelewati ke alun-alun itu tuh. Tanpa pagar. Memang agak khawatir juga tuh, takut mobil nyuruduk. Tapi emang konsepnya terbuka gitu. Tanpa pagar, tanpa penghalang, orang akan mudah melihat keindahan dan kesejukan supaya dia mau masuk. Gitu. Nah, itu konsep-konsep yang dikembangkan ya Bapak dan Ibu, bahwa di Indonesia ini sekarang kebijakannya diarahkan kepada apa ya, disebutnya evidence base. Tidak boleh bikin kebijakan tanpa ada riset pendahuluan. Itu diterapkan atau ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2021. Perlu adanya kebijakan pendahuluan sebelum sebuah public policy atau kebijakan pemerintah itu dibuat. Kalau untuk undang-undang maka harus dibuat naskah akademik. Kalau untuk kebijakan teknis di bawah undang-undang harus ada policy brief, policy paper, dan seterusnya. Gitu ya. Itu maksudnya Pak Imam ya tadi yang dibacakan. Nggak ada pertanyaan mudah-mudahan ya. Mudah dimengerti pasti. Sekarang kita lanjutkan ke nomor 7. Nah, nomor 7. Sekarang saya minta bantuan Ibu Sri Jayanti. Nah, Ibu Sri mangga. Slide 7 ya, Prof. Ya. Oke, tren terkini, penggunaan teknologi digital, analisis data besar, yaitu big data, dan pendekatan, aduh maaf, dan pendekatan kolaboratif lintas sektor menjadi fokus utama untuk merespon permasalahan yang kompleks. Apa Bu isinya teh kontennya apa kira-kira maksudnya itu? Saya juga jadi ikut batuk ketularan. Cai heula. Minum dulu, Prof. Mohon enggak. Penggunaan teknologi di digital, Prof. Ya. Nah, sekarang lebih ngetren lagi Bapak dan Ibu bahwa untuk membuat kebijakan publik itu berbasis data, bahkan dia disiapkan ada yang disebut dengan the big data dan digitalisasi. Maksudnya adalah dalam membuat kebijakan publik ini sekarang surveinya bisa melalui the big data atau lebih ngetren lagi sekarang yang disebut dengan AI, Artificial Intelligence. Seorang pemimpin sekarang dengan mudah untuk mendapatkan data. Sok Bapak Ibu tanya ke AI, apapun juga pasti akan dijawab. Nah, pemerintah juga sekarang seperti itu. Hanya saja seringkali terjadi AI itu disalahgunakan. Bisa direkayasa. Itu yang kita khawatirkan.
Banyak omongan-omongan pejabat padahal bukan dia yang ngomong, tapi AI karena pinternya orang dalam merekayasa. Jadi hoax di mana-mana. Orang benar jadi jika salah, orang salah jadi benar. Walaupun ada AI, ada kecerdasan buatan, tapi tetap pada akhirnya yang harus menjadi decision maker terakhir adalah manusia juga, pemimpin juga. Tidak bisa semua diserahkan kepada AI. Tetapi harus diakui perkembangan zaman yang terjadi saat ini, AI itu sangat berpengaruh. Ya, terutama dalam hal meramalkan atau melihat situasi kekinian yang berkembang. AI bisa mengikutinya dengan cepat tanpa harus survei. Tetapi persoalannya adalah AI itu hanya menyajikan data yang mentah yang harus diramu kembali dengan jam terbang seorang policy maker, seorang pemimpin. Dia tetap harus mempunyai insting yang kuat dengan kondisi masyarakat setempat. Dan beda-beda karakter masyarakat di Subang, Bandung, Sumedang, misalnya begitu ya. Lalu kebijakannya dibuat sama, dan beda hasilnya. Ya, kebijakan-kebijakan tentang kesehatan di Bandung, Subang, Sumedang, karakternya beda-beda. Ada yang bisa dengan cepat beradaptasi, tapi ada juga yang setengah hati. Ya belum percaya betul tentang kesehatan medis, ada kayak begitu. Nah, oleh karena itu diakui memang tren terkini tentang kebijakan publik itu adalah analisisnya menggunakan jasa atau pasokan dari digitalisasi, terutama artificial intelligence itu yang hebat, tetapi harus hati-hati, seringkali ini disalahgunakan ya. Dalam hal ujian juga nanti Bapak Ibu ada tuh yang membuat jawaban ujian teh dari bantuan AI. Kelihatan tuh sebetulnya mah bahasanya ya. Nah, gitu. Baik, terima kasih Ibu Sri sudah membacakan. Nah, sekarang Bapak dan Ibu coba lihat ini ya. Di yang ke-8. Tolong Pak Sandi, punten Pak Sandi. Terus tinggal di layar ada. Masih di mute, Pak. Masih di mute. Masih di mute. Saya Swantenan. Halo Prof, Ya, Prof. oke, Siap. Bang. Mohon. Tren terkini. Studi kebijakan publik saat ini tidak hanya dipelajari di ilmu politik, tetapi mencakup pendekatan multidisiplin yang melibatkan ekonomi, sosiologi, dan administrasi publik. Iya. Ya, ini Bapak dan Ibu, sekarang kebijakan publik yang Bapak Ibu pelajari ini bukan hanya milik ilmu politik atau ilmu administrasi publik, tapi semua background akan masuk, bisa mengkajinya ya dari kacamata kebijakan publik. Orang-orang eksakta saja. Saya mengajar di BRIN. Itu mahasiswanya ada backgroundnya itu S1-nya adalah nuklir. Wah, kumaha ngajar kena itu.
Ya, dia ahli nuklir, bahkan S1-nya itu di luar negeri tentang nuklir. Ada lagi yang apa ya, fisika nuklir itu diberi. Tapi ketika kita bicara soal kebijakan publik, semua bisa masuk. Oleh karenanya, maka kebijakan publik itu adalah mata kuliah ya, interdisipliner, multidisipliner. Jadi lintas materi, lintas keilmuan. Siapapun juga backgroundnya dia, tapi kalau berbicara kebijakan publik itu bisa masuk. Karena analisis kebijakan menganalisis kebijakan-kebijakan dalam beberapa sektor kehidupan masyarakat, dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat. Kepala daerah seorang policy maker, maka dia bagaimanapun harus bisa menguasai masalah-masalah yang berkaitan dengan UMKM, masalah kesehatan gizi, masalah sosial kemasyarakatan, dan semuanya. Tapi dia melihatnya dari kacamata kebijakan publiknya. Oleh karena itu, sekarang ini kebijakan publik bisa diikuti oleh mahasiswa dari berbagai background. Ya, mungkin dari Bapak Ibu sendiri juga ada yang dari ekonomi, ada yang dari kesehatan, ada dari teknik mesin. Ya, itu semua perlu ya didekati dengan kebijakan. Tanpa kebijakan, maka perkembangan dari aspek-aspek kehidupan tadi tidak akan baik. Dia harus mengikuti kebijakan publik yang berjalan. Nah, Bapak Ibu, bagaimana dengan keadaan di Indonesia saat ini? Ya, mari kita bahas sedikit saja ini ya. Ada beberapa menit lagi. Saya persilakan Ibu Yanti join tidak ini teh? Atau ngicep-ngicep. Ya kita sok Bu Yanti. Siap. Iya, izin Prof. Enggak, silakan Bu. Slide nomor 9 Bu. Sebentar, Pak. Slide nomor 9. 9. Perkembangan kebijakan publik di Indonesia. Ada, Pak. Sebentar, Pak, loading. Oh, belum terbuka tadi ya? Iya. Atau diganti dulu nanti kembali ke Ibu ya? Bukan. Awal. Sudah bisa, Pak? Oh, bisa sok atau sok. Mengapa? Siap, Prof, sebentar. Perkembangan kebijakan publik di Indonesia. Bergerak dari sentralistik, Orde Baru menuju desentralisasi era reformasi dan kini bertransformasi ke arah digitalisasi serta integrasi data. Era 4.0 garing 5.0. 5.0 itu ya Bu ya? Oh iya, 4.0 dan 5.0. Fokusnya beralih dari sekedar kepatuhan administrasi menjadi berbasis data, pelayanan terintegrasi, serta penanganan krisis sosial ekonomi yang cepat. Ya. Jadi poinnya adalah bahwa sekarang ini tidak lagi di bawah dominasi pemerintah. Sejak kita masuk reformasi, itu beralih ke digitalisasi, ada integrasi data ya, era 4.0 yang betul-betul melihat ke mesin. 5.0 kembali lagi ke sosial. Lalu fokusnya beralih dari sekedar kepatuhan dari pegawai
dari staf menjadi berbasis data. Jadi kalau dikritik mah, kalau pemimpin yang bagus tidak hanya membutuhkan loyalitas, tapi juga selain loyal, dia juga berkualitas gitu. Karena banyak orang tidak berkualitas tapi loyal, kapake itu teh. Asal ngagugu Tapi bagaimana nanti dia bisa melakukan tugasnya? Nah, sekarang tidak bisa begitu keinginannya, tapi prakteknya memberi aya keneh. Jadi loyalitas itu memang diperlukan, hanya kualitas itu jangan diabaikan. Itu yang disebut dengan demerit system, bukan spoil system dalam administrasi kepegawaian ya. Bahwa bagaimanapun seorang aparatur itu dalam melaksanakan kebijakan, dia harus memiliki kemampuan untuk menginterpretasikan kebijakan pimpinannya itu mau apa. Tapi dia tetap memang harus loyal. Ya, yaitu bertanggung jawab untuk merealisasikan kebijakan yang sudah dibuat. Kalau tidak sanggup, ya laporlah begitu ya. Karena jangan dipaksakan, seringkali ada aparatur di bawah itu nggak paham kebijakan yang diinginkan oleh pemerintah di daerahnya itu mau apa, tapi dia paksakan sehingga dia kaditu kadieu we ngotak-katok, nggak jelas. Oleh karena itu, Ibu dan Bapak, sekarang ini kebijakan publik kita di Indonesia sudah beralih ya kepada berbasis data, tidak lagi bisa semenang-menang. Walaupun dari masalah-masalah yang terjadi itu kita masih melihat kenyataan yang kurang baik ya. Nah, kita lanjutkan. Masih ada waktu 5 menit lagi. Sekarang saya minta kepada Pak Reza, join Pak Reza. Mangga, nomor 10 Pak Reza. Transformasi digital dan data. Ya, Kebijakan saat ini berfokus pada efisiensi dengan adanya integrasi data seperti One Data Indonesia Perpres 39 2019 dan pelayanan publik berbasis elektronik atau e-service untuk meningkatkan kepuasan masyarakat. ya. Jadi ini lebih menjelaskan yang tadi ya Pak ya, bahwa di Indonesia itu sekarang kebijakan-kebijakannya sudah berkaitan dengan digitalisasi data. Maka dikenal sekarang ada PBE, pemerintahan berbasis elektronik, dimanapun adanya diupayakan pelayanan itu berbentuk misalnya mall pelayanan publik disatukan di satu tempat. Tadu ka Subang ayahnya asa namanya mall pelayanan publik ada ya. Itu Ada, Prof, ada. ada ya. Ada. Saya sudah pernah mendengar itu. Jadi di sanalah digabungkan semua pelayanan itu dan sifatnya elektronik, e-service, supaya masyarakat bisa dilayani seperti halnya kita ke supermarket atau pelayanan pasar-pasar modern. Masuk ke sana itu apa yang dibutuhkan serba aya di sana. Yang pokok-pokok begitu. Jadi nggak usah keluar masuk tempat karena di satu tempat pun kebutuhan kita terlayani. Itu maksudnya mall pelayanan publik sekarang ini. Tapi kuncinya adalah harus sudah digitalisasi. Walaupun pada akhirnya tanda tangan manggar ketang ke dinasnya masing-masing. Karena berkaitan dengan sesuatu lah begitu. Yang sudah umum kita dengar ya. Nah, Bapak dan Ibu, untuk di Indonesia saat ini sudah ada panduannya untuk pelayanan yang satu atap satu pintu itu. Itu Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009. Roadmap pelayanan publik itu bertahap dan sekarang sudah terintegrasi dalam berbagai bentuk. Dengan disebut One Stop Service. Satu kali servis semua
terpenuhi, yaitu tadi misalnya di mall pelayanan publik. Nah, terakhir slide yang terakhir ini adalah slide penutup Bapak Ibu pertemuan kita. Bisa tolong dibantu nih oleh Pak Wawan, ya harusnya ketua kelas. Ayah Pak Wawan teh. Kadang-kadang ada, kadang-kadang menghilang ya. Pak Wawan. Ah, Ada gini. Pak, ada. Kan. Sok, silakan. Ada 2 layar ya Pak ya? HP dan laptop gitu? Ada 2 orang, Pak. Oh, ada 2. Betul. Tuh. Sok, Pak Wawan, ketua kelas, didaulat untuk slide terakhir Pak, penutup kuliah kita. Enggak. Nomor 12 ya, Pak. 12, iya. Tren terkini kebijakan di Indonesia. Secara ringkas, kebijakan publik Indonesia kini berusaha lebih responsif, berbasis data, dan adaptif terhadap perubahan teknologi dan kebutuhan masyarakat. Nah, iya, terima kasih. Itu kesimpulan kuliah kita, bahwa kebijakan publik di Indonesia saat ini sudah berbasis data ya dan adaptif terhadap teknologi. Hanya kelemahannya kembali adalah kepada humannya, manusianya yang sangat mudah tergoda. Kasus-kasus bermunculan yang terakhir itu di Jampitsus itu menunjukkan kebijakannya sudah oke, berbasis data, tapi dalam implementasinya godaan terhadap pelakunya sangat kuat. Godaan dari dirinya, godaan dari lingkungannya, dan sebagainya. Sehingga kebijakan yang sudah bagus tadi seringkali dirusak oleh dirinya sendiri. Oleh karena itu, seringkali masyarakat suka bertanya-tanya, kumaha bisa begini? Bagaimana masyarakat bisa ikut bisa mau patuh kalau contohnya tidak bagus. Ini menjadi problema besar di Indonesia sekarang ini berkaitan dengan kebijakan publik dan perlu analisis kebijakan publik yang lebih objektif. Apa artinya kebijakan publik yang bagus ya? Kalau komitmen dari pelaksananya tidak ada. Harus ditegakkan ya aturan yang jelas, dan terutama di Indonesia ini kalau mau menghilangkan perkeliruan keuangan negara melalui adanya perampasan aset. Sudah puluhan tahun tapi hese digol kena kebijakan itu teh. Kalau itu berhasil, saya yakin kebijakan-kebijakan publik Indonesia yang mulia-mulia ini benar-benar akan berjalan dengan baik. Kita berdoa saja mudah-mudahan suatu saat kelak, tidak berapa lama lagi lah, akan terlaksana sehingga Indonesia ini menjadi negara yang sejahtera, aman, makmur, lahir dan batin. Bapak Ibu, saya kira demikian pertemuan kita malam hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Sehat selalu. Semoga kita senantiasa ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu cepat lulus, Amin. selesai kuliahnya Amin. agar karirnya juga terus meningkat. Amin, amin. Terima Sama-sama, Pak kasih. Wawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, mohon maaf. Waalaikumsalam Biasa foto Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. pada di foto. Ah, Tukang fotonya Ibu sate. Ibu Sri, Ibu Bu Sri. Sri, Pak. Ya, Ibu Sri. Tukang Nah, Sri. foto itu mah, Pak. Bangga, silakan buka Jadi tukang foto, Bu. kameranya. Kameranya dibuka, Ibu Bapak. Sok Bu Sri. Pak Willy, Yeli. Nuhun tah. Ayo dihandap Bu. Ya. Tah. Ini kenapa ya? Buka Oh, dong. Pak Willy, Willy, mana Pak Willy? Willy malah salah muka eta Pak Willy. Tadi anu dipijit atos. Terus buka. Terus Pak, Alhamdulillah. Oh, saya siap atuh. Sudah. Ya, Bu Sri. Pak Willy ada Pak Willy? Mana ini? Oke, siap ya, senyum ya. 1, 2, 3. Cek dulu. Dwi pakai anduk, Dwi. Selimut Pak. Selimut. Angin. Muriang, Pak Dwi. Muriang. Tuhun, Sekali lagi ya. Ya. 1,
2, 3. Oke, Ya, terima kasih Ibu. sama-sama. Nah, baik Bapak Ibu semua. Makasih, Bro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima Makasih, kasih, Prof. Prof. Makasih, Nuhun, Prof. atur Terima kasih. nuhun. Amin. Mangga kasadayana abdi bade lajeng, Pak. Pak KM, mangga Pak KM. Bilih Mangga. Lajeng Abdi, ngopi lajeng ya. ngopi lah. abdi bade diurut heula abdi bade diurut. Ya, ngopi. yang ada malah tesis sih latar belakang lihat acan beres. Guys, Assalamualaikum. luar biasa. Luar biasa Pak Reja. Langsung lulus Pak Reja, saur Pak Prof cenah Pak Reja. Kali nyedak gere. Saya mah geus kesimpulan atuh da enak. Pokoknya mah Nggak bisa, langsung emang, we euy. kesimpulan lah. Lain Pokoknya mah daftar wisuda, pustaka. jadi wisuda lah pokoknya mah. Ayo siap mangga sedayana. Mangga sadayana nuhun. Yo, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Salam.